Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswa Novelia dengan PEM 2331 dan 014. Baik, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai perulangan dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan tujuannya. Kemudian poin kedua yaitu jenis perulangan dalam PBO. Kemudian yang ketiga, kesalahan umum dalam perulangan, dan poin keempat ini mengenai penerapan dalam PBO, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama itu adalah pengertian apa itu perulangan dan apa tujuannya. Nah, perulangan adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi blok kode secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Nah, jadi dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO ini, perulangan sering digunakan untuk mengelola data yang banyak, kemudian mengolah koleksi objek atau melakukan tugas yang berulang. Kemudian selanjutnya, itu jenis-jenis perulangan dalam PBO. Yang pertama, itu adalah for loop. Nah, for loop ini digunakan ketika jumlah iterasi diketahui sebelumnya. Nah, iterasi yang dimaksud di sini, itu adalah satu pengulangan atau putaran dalam proses perulangan ini sendiri. Kemudian, poin yang kedua, while loop. Nah, while loop ini digunakan ketika kondisi tertentu harus dicek sebelum menjalankan blok kode. Kemudian, untuk jenis selanjutnya, do while loop, yang dimana do while loop ini mirip dengan while loop, tetapi blok kodenya dijalankan setidaknya sekali sebelum kondisi diperiksa. Kemudian yang terakhir itu adalah for loop atau for each, yang dimana for loop ini digunakan untuk iterasi koleksi data seperti array atau list. Oke, next. Kemudian terdapat break dan continue. Nah, break ini sendiri digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa. Kemudian untuk continue, nah continue ini digunakan untuk melewati iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Yang pertama, di sini kita menggunakan import Java Atlas Scanner, di mana import Java Atlas Scanner ini digunakan untuk membaca inputan dari pengguna. Kemudian lanjutkan dengan public class rata-rata. Di sini kita mendeklarasikan kelas dengan nama rata-rata, yang dimana dalam Java setiap program ini harus berada dalam sebuah kelas. Kemudian dilanjutkan dengan static void main, di mana ini adalah titik awal eksekusi program Java. Kemudian dilanjutkan dengan kita membuat objek scanner bernama scanner, di mana objek ini digunakan untuk membaca input dari keyboard pengguna nantinya. Kemudian sistem out println, yang dimana di sini akan menampilkan pesan ke pengguna untuk memasukkan jumlah nilai yang akan dihitung rata-ratanya. Kemudian sistem akan membaca input berupa bilangan bulat dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel jumlah. Kemudian di sini kita akan mendeklarasikan variabel total bertipe double untuk menyimpan total dari semua nilai yang dimasukkan. Kemudian di sini kita akan inisialisasi menggunakan integer i sama dengan 1, memulai, yakni sama saja dengan memulai perulangan dengan nilai awal i sama dengan 1. Kemudian di sini juga kita menuliskan i kurang dari sama dengan jumlah, yang dimana di sini kita memastikan perulangan berjalan selama i lebih kecil atau sama dengan jumlah. Kemudian di sini kita menggunakan increment i++, yang dimana ini meningkatkan nilai i sebesar 1 setiap iterasinya. Kemudian di sini kita akan menuliskan sistem out println, ini masukkan nilai ke i ditambah, dimana ini nantinya sistem akan menampilkan pesan ke pengguna untuk memasukkan nilai ke i. Kemudian sistem akan membaca input berupa angka desimal dari pengguna dan menambahkannya ke variabel total. Nah, kemudian
di sini terdapat double rata-rata, yang dimana sistem akan menghitung rata-rata dengan membagi total nilai dengan jumlah nilai yang dimasukkan. Dan kemudian di sini sistem akan menampilkan hasil perhitungan rata-rata ke layar. Dan kemudian akan menutup metode main dan kelas rata-ratanya. Dan untuk outputnya sendiri dapat kita lihat di samping sebelah sini. Yang dimana di sini tadinya saya memasukkan jumlah nilai itu terdapat 3. Kemudian nilai pertama itu 93, nilai kedua 89, dan nilai ketiga 80. Dan kemudian nilai rata-ratanya yaitu adalah 87,33 dan seterusnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai penerapan dalam PBO. Lanjut ke dalam kesimpulan. Baik, jadi kesimpulannya, perulangan adalah alat yang sangat berguna dalam PBO untuk mengolah data dan meningkatkan efisiensi kode. Nah, dengan memahami jenis-jenis perulangan ini dan penerapannya, tentu kita nantinya akan dapat menulis program yang lebih efektif dan mudah untuk dikelola tentunya. Baik, mungkin itu saja yang baru bisa saya sampaikan mengenai materi perulangan ini. Apabila dalam penjelasan saya masih banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.